Halo, jadi kali ini kita mau buat CRUD PHP di Laravel dan pakai template yang kemarin. Jangan lupa nyalain dulu XMPP-nya, terus di running dulu pakai PHP artisan serve sama npm run dev di terminalnya. Terus langsung aja kita cari. Kita bisa cari bootstrap dulu. Terus kalian bisa cari di sini yang namanya table. Nah, bisa ambil yang paling atas. Terus kita paste di depannya ini. Kita ganti aja semuanya. Kita paste. Terus yang bawah 2 TR nggak usah. Satu aja. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini kan. Jadi yang bawahnya ini kita hapus aja. Kayak gini. Nah, kalau udah, ini biar rapi kita kasih kontainer di content row-nya ya. Jadi sebelum ini kita kasih div container. Ini kita taruh di bawahnya sini. Save, kita lihat dulu outputnya. Nah, dia jadi lebih rapi. Kita mau tambahin anchor tag. Jadi bisa kita pakai anchor tag aja. Pakai class-nya btn primary data di save. Kita lihat di sini ya kayak gini. Nah, kalau udah, terus habis itu buka terminalnya, tambah new terminal. Terus kita mau buat PHP artisan make migration-nya. Karena di sini kita mau buat peserta, jadi make migration create peserta table. Jadi kalau buat migration biar gampang bedainnya, jadi kita pakai S di belakangnya, enter. Terus kalau udah kita buat modelnya PHP artisan make model. Bisa buat terminal baru PHP artisan make model peserta kayak gini, center. Nah, udah ada kayak gini di sini. Kita udah punya. Ini bisa dibuang aja. Nah, ini kan kita mau buat sesuai data whimsical yang udah pernah aku buat. Jadi kita pergi ke sini dulu. Terus kita cari whimsical ini. Nah, aku mau buat kayak gini. Jadi di table peserta ini kita punya banyak kayak gini. Jadi kita daftarin di sini. Pertama, kalian klik dulu protected $table. Terus masukin dulu nama tabelnya. Nama tabelnya itu kan peserta sih. Kayak gini. Terus setelah itu buat lagi kayak gitu, protected $variable. Terus enter. Terus di dalamnya itu kan kita punya banyak tadi ya. Di sini kita lihat dulu. Ini kita ada ini kan nanti dicomot ya. Jadi kita punya usia. Ini namanya di mana? Berarti ini kita nggak usah deh. Nama aja gini. Nama. Oke. Kita punya nama, usia, tanggal lahir, kelamin, dan ini semua nanti kita kasih. Tulis nama. Kalau kayak gini, di save. Habis itu kita kita mau buat controllernya dulu. Tambah lagi PHP artisan make controller peserta controller. Ini enter. Nah, kalau udah kita ke yang ini dulu. Sini yang create peserta ini. Kita tambahin sesuai yang tadi. Nah, kita daftarin di sini. Kita buat $table string terus name-nya. Ini kita copy aja. Kan banyak. Ini yang pertama kita buat nama ya.
nama, usia, tanggal lahir, ini semua kita masukin. Ini tadi aku tambahin nomor telepon. Nah, kayak gini. Kalau udah, kita pindahin ke database localhost pakai php artisan migrate. Gini. Terus kalau udah, kita bisa lihat di sini di localhost. Nah, kita udah punya nih peserta sini, dan kita punya nama fieldnya nih, ada banyak. Nah, kalau udah, kita bisa ke web sini, kita buat rootnya. Kita buat rootnya di dalam aja kali ya. Tapi karena ini kita mau buat beda ini, jadi ini kita paste aja gini. Root, terus rootnya itu kan tadi namanya peserta. Ini peserta controller kayak gini. Terus habis itu ininya kita ganti di admin peserta. Sininya namanya peserta admin. Kayak peserta kayak gini. Terus kita copy si public functionnya ini, di copy, kita masuk ke controller sini. Terus buat public function ini namanya pakai yang tadi, terus masukin di sini. Kita bakal return view ke template index kayak gini. Kalau nanti add data yang dipencet ini bakal muncul modal kan, jadi kita cari dulu di bootstrap modal. Nah, kita ambil yang ini aja, copy, kita paste di bawah ini kali ya, di bawah kontainer sini kita paste. Terus di anchor tag-nya ini kita kasih data toggle, jangan sampai salah, data toggle kan modal. Terus data target, nah data target itu kita pakai pagar ini modal default kayak gini, karena dia kan ini ID kan. Nah ini kenapa data targetnya modal default ini, karena ID kita pakai pagar karena di sini kita ID-nya itu modal default, jadi dia kalau dipencet keluar. Nah, terus di sini kita refresh dulu, pencet, nah kayak gini. Nah, karena ini masih tulisan dan kita mau ganti jadi si ini semua, jadi kita pakai form. Kita cari form dulu di sini, form buat inputnya. Nah, kayak gini. Kita copy aja yang ini, copy, habis itu paste di sini. Nah, terus habis itu kita paste di sini. Terus kan tadi kan ada tulisan di bawahnya ini kan, kita mau hapus aja. Nah, ini yang checkboxnya juga kita nggak perlu. Nah, kalau udah di save, kita lihat dulu hasilnya, refresh data. Nah, ini kita bisa masukin kayak gini. Nah, karena kita udah ada tombol ininya, tombol save change-nya, jadi kita submit-nya kita hilangin aja. Ini hilangin. Terus ini semua, ini for-nya ini kita ganti jadi nama ya. Ganti nama. Terus ini juga ini nama. Type-nya itu text. Terus ini juga, ini yang kedua tadi apa tadi? Usia ya. Ya, usia. Ganti aja usia. Sini juga type-nya semuanya text. Nah, terus kalau udah bisa di copy aja kayak gini sebanyak yang tadi kita buat. Setelah itu kita ada tanggal lahir sama jenis kelamin. Pokoknya ini kalian ganti dulu semuanya. Nah, kalau semuanya udah diganti kayak gini, kita bisa lihat di sini, refresh, terus kita lihat. Nah, ini bakal panjang kayak gini ya, walaupun panjang tapi nggak apa-apa. Kita pakai modal. Terus habis itu kan kalau kita pencet nanti kita biar bisa ngisi ini kan, berarti metodenya nanti post. Jadi di form ini kita bisa kasih actionnya kita kosongin dulu, terus metodenya itu post. Terus biar aman kita pakai di sini CSRF ini supaya kalau kita lama di page-nya nggak expired gitu. Terus habis itu
karena kita mau nambah data, jadi kita ke web, terus kita copy aja ini, terus metodenya ini post, terus habis itu ini admin tambah peserta kayak gini, terus atau ini nggak usah kayak gini, tambah peserta, ininya tambah peserta, jangan lupa ini kayak gitu, terus admin tambah peserta kayak gini, terus kita ke controllernya. Setelah itu kita buat public function baru, public function. Nah ini autocomplete-nya, jadi kita pakai public function yang tadi udah kita buat ya di sini. Ini kita copy, kita paste di sini. Nah kalau udah kan kurang nih tutupnya. Nah karena kita mau buat terus di dalam sini, kita mau buat ini, kita panggil dulu modalnya, ini peserta, ini model, salah bukan modal. Terus create ya, bukan create yang itu, create, habis itu masukin ini, terus pakai siku gini, kurung siku, enter, ini kita tutup aja. Nah di sini itu kita iniin nama, terus request, $request, wah request nggak ada, request kayak gini, $request, terus nama kayak gini, terus koma. Nah aku lupa, jadi di sini karena kita mau memanipulasi data, jadi di sini kita pakai request terus $request kayak gini. Nah terus baru ini kita copy sebanyak yang tadi kita udah buat. Nah ini kalau dia sama, dia keluar kayak gitu. Nah ini kan kita usia, buat dia balik lagi, kita return redirect, terus ke route, terus kita copy yang di sini nih, yang atas ini kita copy, kita paste di sini, jadi dia bakal balik sini gitu kayak gini. Di save, coba kita lihat dulu. Nah setelah itu kita balik lagi ke index ini, terus kita masukin root-nya di sini, root, terus kita copy dari sini, root-nya kita ambil yang ini, copy, terus paste di sini, di save. Habis itu oh ya, ininya di save change-nya ganti jadi submit, biar ke save nanti submit. Terus di sininya kita ganti tuh ke nama usia, terus apa lagi tadi. Nah kalau udah diganti semua kayak gini, ini juga ditambahin, terus kita refresh. Nah kita bisa lihat ininya kelebihan 1, refresh. Nah udah kayak gini. Nah nanti oke, kita udah buat kayak gini aja dulu. Terus di akhirnya ini jangan lupa ditambahin tag name, kalau enggak dia nggak akan keluar. Nah hasilnya udah kan kayak gini. Setelah itu kita coba data, terus di save change, coba kita lihat di localhost-nya di sini, di peserta. Nah kita udah punya kan ini datanya, walaupun ininya ke sini. Nah jadi kita mau munculin ngeluarin di sini, jadi kita ke peserta controller ini. Setelah itu kita panggil di sini, kita buat $peserta, terus ininya model ini, terus habis itu kita keluarin kayak gini. Kalau udah di bawahnya sini kita kasih compact, terus masukin ini tadi $peserta kan, ini compactnya peserta. Nah kalau udah kita ke sini lagi, terus kita masukin for each di sini. Nah terus di sini
sininya, di bawah di bodinya kita kasih perulangan for each. Ini for each, terus ini bawahnya kita cut, kita taruh di sini. Nah, ininya tadi kan kita buat dolar peserta. S ini kita harus dialiaskan karena kalau nggak bisa. Jadi kita pakai S row. Terus abis itu di sini kita masukin loop ya, karena ini kan buat ngitung kan. Jadi kita masukin dollar loop itu iteration kayak gini. Terus yang lainnya kita masukin dollar row, dollar row nama gini. Terus yang kedua dollar row, pokoknya ini semua ikutin sama field yang udah kalian buat. Nah, habis itu ini udah keluar datanya kayak gini, sama kayak yang di sini. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye, sampai ketemu di video selanjutnya.